apa namanya, sensibilitas tadi, apa perasaannya ya makin variatif. Jadi kalau teman-teman ingat film Inside Out, itu kayak board emosinya bukan cuma 5 emosi lagi, tapi bisa 10-20 ragam emosi ya gitu. Oh ya benar nih, katanya Hasim Suhadi nih, dia pianis terkenal dan guru juga nih. Mulai 25 tahun udah mulai mikirin investasi jangka panjang. Iya, tapi saking banyak yang harus kita investasiin sampai bingung nggak sih apa duluan ya yang harus dimulai? Gitu. Oh, nggak perlu sampai 25 juga sudah ada halangan. Iya, seperti halangan pintu ya. Oke, gimana nih menurut kamu? Iya, sebenarnya ya sebelum 25 juga udah banyak halangan ya. Tapi kita memang di quarter life ini jadi lebih banyak lagi sebenarnya bukan halangan tapi tantangan karena perubahan hidupnya makin banyak nih gitu. Oh iya benar. Dan semakin kita bisa melakukan sesuatu, itu kan di usia-usia ini kan usia yang kita udah rata-rata juga udah punya penghasilan sendiri gitu, sudah bisa melakukan sesuatu. Nah, itu kan pilihan di depan kita jadi lebih terbuka, lebih banyak lagi kan gitu. Jadi memang kita perlu punya kemampuan baru lah untuk menghadapi kehidupan ini. Yang tadi Anas bilang tuh jadi bener banget gitu. Yang tadinya bisa punya kekuatan pikiran aja cukup, sekarang tuh jadi kayak harus juga badannya gimana gitu. Nah, kalau di PRH itu ada sebuah istilah ketika misalnya kita belum kokoh menjadi diri kita sendiri, kadang kita pakai rakit istilahnya. Rakit penyelamatan. Jadi rakit itu tuh itu sesuatu yang kayak rakit itu sesuatu yang jadi pegangan kita yang itu di luar hakikat diri kita gitu. Jadi kayak entah misalnya prinsip hidup, entah misalnya dulu nih ketika misalnya pas lagi kuliah gitu, kita punya prinsip pokoknya apapun yang terjadi harus bisa, harus selesai gitu kan. Nah, ya kayak kata Anas gitu, mungkin pas lagi kuliah dulu kita ya dengan prinsip itu kita bisa bertahan karena tubuh kita juga masih kuat gitu. Sekarang nggak bisa lagi gitu, sehingga prinsip yang dulu itu bekerja untuk membantu kita sekarang jadi nggak bekerja lagi, jadi kita harus apa gitu. Nah itu makanya perlu tuh kita mengenali lagi sebenarnya ini prinsip sesuai dengan diri saya atau enggak, lalu batasan-batasan yang lain juga gitu kan. Jadi pengenalan dirinya lebih butuh banyak ya sebenarnya. Iya gitu. Dan apa namanya, si rakit penyelamatan ini tuh bagus atau enggak sih Ji sebenarnya? Di masa-masa tertentu tuh ya memang kita perlu, tapi kan kita juga perlu bertumbuh supaya, karena yang namanya rakit ya, kalau rakit di tengah ombak, kalau ombaknya ya untung nggak kenceng gitu kan, kita masih bisa, tapi kalau ombaknya makin kenceng berarti kita makin harus cari tempat untuk berpijak gitu. Jadi memang nggak realistis juga kalau misalnya rakitnya tiba-tiba kita hancurin, itu nggak realistis. Tapi ya kalau misalnya transisi kali ya. Iya, perlu ada transisi. Dan kalau gelombang kehidupan kita makin kuat, berarti kan kita perlu cari pijakan yang lebih kuat. Dan pijakan yang lebih kuat itu kan buat malam hari ini. Ketika gelombang hidup Anda makin kuat, makin besar, Anda harus cari pijakan yang lebih kokoh lagi. Iya. Jangan tenggelam, teman-teman. Nah, kalau kita masih berpegang pada si rakit itu, ya kita bisa tenggelam, gelebak-gelebak gitu. Tapi kan kalau kita cari kekuatan di dalam diri itu, ya kita akan bisa lebih kokoh gitu. Iya, tadi ada pertanyaan nih dari Dr. Juliana Marsha yang udah ikut sesi PRH juga. Dia nanya, mendengar penjelasan Kak Enji dan Kak Ana, saya jadi ingin menanyakan, apakah quarter life crisis ini itu common phase untuk teman-teman 25 tahunan yang tidak bisa coping dengan perubahan? Gimana nih menurut Enji? Common phase, saya sih belum pernah saya belum pernah meneliti tentang ini, jadi saya juga nggak bisa bilang bahwa ini common atau enggak. Tapi bagi yang mengalami ini sebenarnya kalau dari segi PRH-nya ini ketika hakikat diri itu lagi ada keinginan untuk bertumbuh lebih gitu. Iya. Jadi salah satu fenomena. Aku agak filosofis dikit ya. Kalau teman-teman tahu bahasa Mandarinnya krisis, saya nggak bisa bahasa Mandarin, cuma ini satu-satunya yang saya tahu gitu. Bahasa Mandarin, bahasa tulisan pinyin-nya krisis dalam Mandarin itu adalah kesulitan dan kesempatan. Jadi ketika kita merasa ada krisis dalam hidup kita, sebenarnya ada yang lagi mau hidup dalam diri kita, ada yang mau cari
daya-daya hidup untuk keluar. Kalau teman-teman udah ngikutin sesi-sesi ngobrolan saya dengan Angie dari beberapa waktu yang lalu, untuk makin kita kenal sama diri kita yang di dalam, daya-daya hidup, apa yang kita sukai, apa yang bikin kita senang. Misalnya, ada orang yang kalau dengerin musik tuh happy banget, atau saya suka banget baca buku, atau saya suka dengerin cerita hidup orang. Ada orang lain tuh yang dia tuh sukanya bumbu-bumbu makanan, makanya mungkin dia jadi chef. Itu ketika daya-daya hidup ini ada, dihidupi terus dan dicari terus outletnya, karena dari situ dayanya ini tuh makin nyari, oke, saya outlet yang tepatnya untuk menampilkan diri di lingkungan realita itu yang kayak gimana ya gitu. Iya, betul. Iya. Betul banget. Bagus Iya. banget berarti ya. Dan ini juga ada tambahan nih dari dokter Ayu, dia dokter gigi. Kalau menurut saya memasuki usia 30 itu belajar menerima dengan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan dan faktor eksternal. Iya, bener banget sih. Ada tambahan, Ji? Ya, sebenarnya jadi dua belah pihak ya. Pertama, kita juga jadi merasakan di dalam diri kita tuh ada apa yang perlu keluar, tapi juga realistis dengan lingkungannya gitu. Nah, semakin kita dewasa itu sebenarnya semakin bisa realistis. Realistis itu artinya kita menerima apa yang nggak bisa diubah, tapi kita juga melihat di dalam diri kalau memang ada yang perlu dikeluarin, ada yang mau bertumbuh, ya kita juga bisa memperjuangkan itu gitu. Oh, jadi bener banget ya, ciri-ciri kedewasaan adalah lebih realistis ya. Oke. Ada pertanyaan nih dari Elizabeth Claudia. Kak mau tanya, bagaimana caranya membuat rakit yang kokoh di saat orang-orang sekitar dan tiap hari orang yang ditemuin ini malah membuat si rakitnya berantakan, nggak mendukung, toksik, menurunkan rasa percaya diri, gimana? Sebenarnya yang perlu dibikin kokoh itu jangan rakitnya, tapi jadi kalau di PRH itu kita bilang kita yang apa sih yang tadi pijakan yang kuat untuk bertumpu adalah kekuatan di dalam diri kita itu, gitu. Jadi cara nemuinnya gimana, Tunji? Nah, cara nemuinnya ya memang kita mengenali misalnya dari hal-hal apa yang kita benar-benar merasa ini gue banget. Nah, kita mulai menyadari itu, oh ternyata saya itu punya sifat ini, saya punya kekuatan ini gitu. Nah, tapi memang benar salah satu faktor yang penting banget untuk pertumbuhan hakikat diri itu adalah lingkungan yang kondusif. Lingkungan manusianya ya? Lingkungan manusia yang kondusif. Nah, jadi memang kita perlu menemukan setidaknya satu aja lingkungan yang kondusif. Nah, life kita istilahnya life giving environment gitu. Lingkungan yang menghidupkan itu bisa aja misalnya relasi kita dengan orang di sekitar. Itu udah paling pol lah relasi dengan orang di sekitar. Makanya di PRH ini kita juga menawarkan lingkungan yang menghidupkan. Jadi kita bukan cuma nawarin oke, training A, training B gitu. Enggak, tapi benar-benar menawarkan lingkungan yang menghidupkan. Lalu juga bisa lewat misalnya baca buku. Kenapa baca buku? Karena dengan kita membaca buku itu kita juga sebenarnya kan berinteraksi dengan si pengarang gitu, si penulis. Atau juga misalnya di alam itu juga membantu banget. Atau dengan relasi transcendence itu juga bisa gitu. Life giving environment tuh banyak hal gitu. Iya, Nah, tapi memang ketika kita sudah menyadari lingkungan kita tuh toksik, nggak sehat, kita perlu cari lingkungan lain. Bukan yang ini, kadang-kadang kalau ini misalnya lingkungan keluarga kan nggak mungkin kita hapus KTP keluarga ya. Tapi teman-teman cari lingkungan lain, misalnya itu apakah itu lingkungan hobi atau profesi, sudah menemukan. Buat saya dan Angie, menemukan panggilan hidup profesi di usia dewasa itu penting banget buat kesehatan mental. Itu benar-benar pilihan hidup antara kamu hidup mengikuti beban orang lain atau kamu dapat daya dari dalam. Analoginya itu seperti teman-teman membuat telur rebus, kalau kita tekan dari luar dia pecah, tapi kalau ini ditumbuhkan dari dalam dia mateng gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh nggak ada pilihan, nggak main-main kalau buat numbuhin internal dari dalam diri. Sepenting itu buat kesehatan mental kita. Dan sebenarnya ketika kita ini sebenarnya ngobrolin yang dulu pernah ya, ketika kita bertumbuh itu kita juga dan kita mengikuti misi hidup kita biasanya akan dipertemukan tuh dengan orang-orang yang punya misi yang sama. Benar. Nah itu juga life giving juga gitu. Iya benar nih. Semakin kita menjalani misi hidup kita, makin kita dipertemukan dengan orang-orang yang sejalan ya. Yang punya misi yang sama. Itu kan juga life giving ya. Gitu. Jadi katanya apa? Apa tuh?